Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita sudah masuk pada Al-Babus Tsaniyah, bab yang kedua pada kitabus shalah ini, yaitu al-adzan wal iqamat, hukum-hukum yang menjelaskan seputar azan, wal iqamat, dan hukum-hukum yang menjelaskan seputar iqamat, wa fihi masailah, dan permasalahan-permasalahan dari keduanya. Ikhwan sekalian, sebelum kita masuk pada pembahasan kitab ini, maka terlebih dahulu saya ingin menjelaskan terkait dengan keutamaan daripada seorang muazzin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa azanu minallahi wa rasulih, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada seseorang yang mengajak kepada Allah? Maka kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini turun secara khusus memuji, secara khusus memberikan keutamaan kepada para muazzin, karena mereka lah yang mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah dengan seruan azannya untuk mereka mengerjakan sholat, mendirikan sholat yang 5 waktu. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u mada sautil muadzin, tidaklah lantunan azan dari seorang muazzin itu jinna wala isya, didengarkan oleh jin, wala isya, begitupun didengarkan oleh manusia, wala syai'un, dan seluruh makhluk, bahkan disebutkan rahban, baik itu makhluknya dia yang basah ataupun yang kering, illa, kecuali syahidalahu yaumal qiyamah, itu akan menjadi saksi kebaikan, akan menjadi saksi kebaikan untuk orang tersebut kelak pada hari kiamat. Maka ini ikhwan sekalian, keutamaannya sangat besar, keutamaannya sangat banyak. Namun syarat menjadi seorang muazzin juga bukanlah syarat yang sangat mudah, bukan syarat yang sangat mudah. Maka ada beberapa hal yang nantinya kita akan jelaskan yang penting untuk diperhatikan bagi seorang muazzin. Maka kata penulis di sini, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama adalah ta'riful adzan, pengertian azan, definisi azan, apa itu azan, wal iqamat, dan definisi atau pengertian iqamat, wa hukmu hukma, dan hukum dari keduanya, yaitu hukum azan dan hukum iqamat. Yang pertama ikhwan sekalian, ta'riful adzan, pengertian azan, wal iqamat, dan iqamat. Al-adzan lugatan, azan itu didefinisikan secara bahasa sebagai al-i'lamu, yaitu al-i'lamu, yang artinya pemberitahuan. Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa adanun minallahi wa rasulih, pemberitahuan yang asalnya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian wasyar'an, dan pengertian azan secara istilah syar'i dijelaskan oleh penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar di sini, al-i'lamu bidukhuli waqti shalah, pemberitahuan akan masuknya waktu salat, bidzikri makhsusah, dengan zikir-zikir yang khusus. Jadi ini ya ikhwan sekalian, definisinya secara istilah syar'i adalah pemberitahuan akan masuknya waktu salat bidzikri makhsusah, dengan lafaz-lafaz, dengan ucapan-ucapan yang lafaznya itu sudah diatur secara khusus di dalam syariat. Nanti kita akan jelaskan ya. Ada lafaz azan itu yang bentuknya 15, ada yang lafaz azan 17, ada yang lafaz azan 15, dan itu semua datang dari berbagai macam riwayat. Kalau yang populer di zaman kita saat ini yaitu azan yang 15 lafaz. Padahal ada azan yang 19 lafaz,
kemudian ada yang 17 lafaz. Dan semua ini berdiri di atas dalil yang kuat ya. Semua ada dalilnya, dan riwayat-riwayat yang dinukilkan itu adalah dari riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian wal iqamatu lughatan, dan iqamat didefinisikan secara bahasa yaitu masdarun aqamah. Dia bentuk masdar dari aqamah. Aqama yaqumu iqamah. Itu bentuk masdarnya. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya adalah iqamatul qa'idah, berdirinya orang yang duduk. Iqamatul qa'idah, berdirinya orang yang duduk. Karena memang ikhwan sekalian, begitu iqamah itu dilantunkan, diucapkan, maka orang yang tadinya duduk mereka akan segera berdiri. Iqamatul qa'idah, berdirinya orang yang duduk. Wa syar'an, dan definisinya secara istilah syar'i adalah merupakan al-i'lamu bil qiyami ila shalah, pemberitahuan akan segera ditegakkannya salat, pemberitahuan akan segera didirikannya salat bidzikri makhsusah, dengan zikir-zikir yang khusus pula. Warada bihi syari', yang datang sesuai dengan tuntunan syariat ya, sudah ada tata caranya diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ikhwan sekalian, yang pertama ta'riful adzan wal iqamat, pengertian azan dan iqamat kita sudah sampaikan. Maka dari dua definisi ini kita bisa membedahkan apa itu azan dan apa itu iqamat ya. Bahwasanya azan disebutkan di sini adalah pemberitahuan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Itulah yang disebut dengan azan. Pemberitahuan sebagai tanda bahwa waktu sholat itu telah masuk. Sementara iqamat adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat, bahwa sholat itu akan segera ditegakkan. Sholat itu akan segera dilaksanakan. Jadi ini perbedaan antara azan dan iqamat berdasarkan pengertian di atas. Kemudian ikhwan sekalian, bagian yang kedua adalah hukmuhuma, hukum keduanya, hukum azan dan iqamat. Al-adzan wal iqamat masyru'an fi haqqir rijal. Jadi azan dan iqamat ini masyru'ani, disyariatkan fi haqqir rijal, bagi seorang laki-laki, bagi kaum lelaki, lis salatil khamsa, bagi salat 5 waktu, untuk salat 5 waktu, duna ghairiha, selain daripada salat 5 waktu itu tidak boleh ya. Maksudnya bukan untuk selain sholat 5 waktu, duna ghairiha, bukan untuk selain sholat 5 waktu. Sehingga ikhwan sekalian, kalau ada yang kita lihat di di masyarakat kita saat ini, seperti ada orang meninggal ketika mau dikebumikan kemudian diazankan, itu tidak tahu tuntunannya mengambil dari mana, karena tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Namanya azan itu untuk memanggil orang, mengingatkan orang bahwa waktu sholat itu telah masuk, bukan mengazankan orang yang sudah mau meninggal ya, karena orang sudah meninggal tidak mungkin diazankan kemudian dia bangun untuk sholat kembali. Begitupun mengazankan, azan dipergunakan kepada ritual-ritual tertentu, pada acara-acara tertentu. Semua ini tidak ada tuntunannya ikhwan sekalian. Adapun terkait dengan hukum mengazankan bayi yang baru lahir, itu juga diperselisihkan. Kecuali Imam Ibnu Qayyim mengatakan itu adalah boleh. Tentunya alasan beliau juga beliau merinci terkait dengan alasan beliau. Jadi di situ ya, al-adzan wal iqamatu masyru'an. Jadi azan dan iqamat ini adalah perkara yang disyariatkan fi haqqir rijal, bagi khususnya bagi seorang laki-laki. Nah, bagaimana kalau seorang perempuan mengumandangkan azan? Boleh atau tidak? Boleh. Perempuan boleh mengumandangkan azan, walaupun ini perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah para ulama ya. Namun yang tidak boleh seorang wanita itu adalah diangkat jadi muazzin di masjid. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau wanita mengumandangkan azan di komunitas mereka, di kelompok mereka, sesama mereka wanita, kemudian syaratnya mereka tidak mengangkat suara mereka sampai suaranya itu dia terdengar di mana-mana, tersebar kemana-mana, maka itu hukumnya adalah boleh. Ketika Abdullah ibn Umar ditanya terkait dengan apakah seorang wanita boleh mengumandangkan azan, maka kata Abdullah bin Umar, saya tidak
pantas melarang seseorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang lafaz-lafaz kalimat-kalimat yang terdapat di dalam azan ini itu mengandung kalimat-kalimat zikir yang sempurna. Insyaallah nanti kita akan bahas lafaz-lafaz dan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam azan. Jadi ini ya ikhwan sekalian, al-adhan wal iqamah masyru'an fi haqqir rijal. Jadi azan dan iqamah disyariatkan bagi seorang laki-laki, ya, bagi kaum lelaki. Namun kalau perempuan azan boleh, itu tadi syaratnya kita sudah sebutkan. Lisalawatil khams, untuk salat lima waktu, duna ghairiha, bukan untuk selain daripada salat lima waktu. Wa huwa min furudil kifayah, dan keduanya maksudnya melantunkan azan dan iqamat adalah min furudil kifayah, dia adalah hukumnya fardu kifayah. Apa maksudnya? Idza qama bihima may yakfi saqatal itsmu anil banki. Ini idza qama, apabila bihima may yakfi, sebagian yang lain telah mengumandangkannya, yakfi, maka itu telah cukup, saqatal itsmul banki, maka yang lainnya menjadi gugur kewajibannya, atau saqatal itsmul baqi, maka yang lainnya tidak berdosa lagi karena sudah dilakukan oleh sebagian manusia yang lainnya. Itulah yang disebut dengan fardu kifayah. Li'annahuma min sya'airil islami dhahirah, dan azan ini adalah merupakan, azan dan iqamat ini merupakan min sya'airil islam, dari syiar-syiar Islam al-dhahirah, yang sangat nampak. Insyaallah ya, min sya'airil Islam zahirah, syiar Islam yang sangat nampak. Artinya ikhwan sekalian, identitas sebuah negeri kaum muslimin itu ditandai dengan apa? Dengan sautul adzan, suara azan. Di zaman Nabi SAW untuk membedakan mana negeri kaum muslimin, mana negeri kufar, itu ditandai dengan suara azan. Setiap waktu maksud salat, setiap masuknya waktu salat, dikumandangkan azan di negeri tersebut. Maka itu menjadi identitas, menjadi jati diri bahwa negeri tersebut adalah negerinya kaum muslimin ketika di situ dilantunkan suara azan. Min syairil islami zahir, dia adalah dari bentuk syiar-syiar Islam yang sangat zahir. Fala yajuzu ta'tiluhuma, maka tidak boleh ta'tiluhuma, ditinggalkan keduanya. Sehingga jelas kalau ada di sebuah negeri tidak dikumandangkan azan, tidak dilantunkan azan, maka berdosalah seluruh kaum muslimin di negeri tersebut. Misalnya mereka tidak mengumandangkan azan di waktu sholat duhur, tidak ada azan di negeri tersebut, maka seluruh kaum muslimin yang ada di negeri tersebut mereka berdosa karena mereka telah meninggalkan salah satu fardu. Yang ketika fardu kifayah itu ditinggalkan oleh seluruh kaum muslimin, maka hukumnya menjadi fardu ain, sehingga kalau tidak dilakukan maka itu semuanya menjadi berdosa. Ini ikhwan sekalian. Kita lanjut pada al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, yaitu syurutus sihhatihima, syarat-syarat sahnya daripada tayamum, syarat-syarat daripada sahnya azan dan iqamat ini. Al-masalatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutus sihhatihima, syarat-syarat sahnya dari azan dan iqamat. Yang pertama al-Islam, syaratnya seorang muazzin harus orang yang beragama Islam. Fala yasihani minal kafir, sehingga tidak sah azannya orang yang kafir. Al-aqlu, seorang yang berakal, ya. Fala yasihani minal majnun, sehingga tidak sah yang mengumandangkan azan itu adalah seorang yang gila, yang tidak sehat akalnya. Wasakaran, begitupun orang yang mabuk, yang teler, dia mengumandangkan azan itu tidak sah azannya, tidak boleh disuruh ya. Orang yang mabuk dia disuruh azan, tidak boleh. Wa ghairil mumayyiz, dan anak yang belum mumayyiz ya. Belum mumayyiz itu maksudnya gini, kalau dia disuruh mengambil pena dan kertas, dia belum bisa membedakan mana itu kertas, mana itu pena. Tapi kalau dia sudah membedakan keduanya, maka disebut sudah mumayyiz. Maka kalau dia mengumandangkan azan, anak yang seperti ini yang sudah bisa membedakan ketika dia disuruh, diperintah, maka azannya adalah sah ya. Kata iri ibadah ini juga menjadi syarat-syarat sebagaimana ibadah-ibadah pada yang lainnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, yang juga dipersyaratkan akil.
orang yang berakal itu masuk ya. Kemudian yang ketiga adalah az-zukuriyah, yaitu dia yang mengumandangkan azan, syarat sahnya haruslah seorang laki-laki. Fala yasihani minal mar'ati, dan tidak sah azan itu dikumandangkan seorang wanita sebagaimana kita sudah sebutkan tadi, li fitnati bi sautiha, karena ada fitnah pada suaranya. Wala minal khunsa, tidak sah pula dari khunsa. Siapa itu al khunsa? Li adamil ilmi bi kaunihi dzakar, yaitu seseorang yang tidak jelas jenis kelaminnya. Al-khunsa bukan bencong, ya kalau bencong itu jelas kelaminnya, dia adalah seorang laki-laki. Tapi di sini adamil ilmi bi kaunihi dzakar, maksudnya adalah seorang yang memang dia memiliki kelamin ganda, ya tidak ditahu dia nanti condongnya ke perempuan ke laki-laki. Biasanya nanti setelah dia tumbuh dewasa baru diketahui oh ternyata dia memang memiliki kelamin ganda, tapi dia lebih condong ke wanita misalnya, dia lebih condong ke laki-laki misalnya, seperti itu. Adapun bencong itu bukan khunsa namanya, itu bukan khunsa. Memang dia laki-laki, jelas jenis kelaminnya bencong itu, hanya karena dianya saja yang membuat dirinya seakan-akan menyerupai seorang wanita, ya, menyerupai seorang wanita. Kemudian ikhwan sekalian, yang keempat adalah syarat yang keempat yang harus diperhatikan bagi seorang muazzin adalah ayyakunal adzan fi waqti shalah. Hendaknya, harusnya azan itu dikumandangkan ketika sudah masuk waktunya salat. Fala yasihani qabla dukhuli waqtiha, sehingga tidak sah azan itu dikumandangkan sebelum masuk waktunya. Ini perhatikan, ini hati-hati bagi para muazzin ya. Jangan sampai dia melantunkan azan sebelum waktunya, tidak sah azannya. Karena kenapa? Dia ini seluruh waktu-waktu sholat dikembalikan kepada dia. Dia menjadi rujukan masuknya waktu-waktu sholat. Sehingga kalau dia mengumandangkan azan sebelum waktunya, na'udzubillah, maka orang-orang akan melaksanakan sholat sebelum waktunya. Maka dia akan menanggung dosa seluruh orang yang melakukan sholat sebelum waktunya. Khususnya para wanita. Mereka di rumah, mereka sholat, patokannya adalah azan, suara muazin di masjid. Dijadikan patokan, dijadikan rujukan dia. Begitu dia azan terus orang melaksanakan sholat padahal belum masuk waktunya, dia menanggung dosa seluruh orang yang melaksanakan sholat sebelum waktunya tersebut. Maka hati-hati, ayyakunal adzan fi waqti shalah, maka azan itu harus dikumandangkan tepat pada waktunya. Sudah masuk waktu sholat. Fala yasihani qabla dukhulil waqtiha, sehingga tidak sah azan itu dikumandangkan sebelum masuk waktunya sholat. Ghairil adzan, dan selain azan awalil fajr, yaitu salat azan di azan yang pertama salat subuh, wal jum'ati, dan azan yang pertama di salat Jumat. Ya, ini kita di sini sudah jarang ya, hampir sudah jarang kita temukan azan yang seperti ini. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal bilala yu'azzinu bil lail, sesungguhnya azan itu sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari. Kulu washrabu, maka makanlah dan minumlah, hatta yu'azzinu Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Jadi biasanya 1 jam sebelum pelaksanaan salat subuh itu sudah harus dikumandangkan azan. Wal Jum'ah, begitupun Jumat. Ya, jangan waktunya terlalu dekat. Wa yajuzu qabla waqtiha, dan boleh dikumandangkan sebelum waktunya untuk salat subuh dan salat Jumat. Wa an takuna al-iqamatu inda iradatil qiyami lis-shalah, dan iqamat itu dikumandangkan ketika akan segera ditegakkannya waktu salat. Ayakuna al-adhanu murattaban mutawalliyan, hendaknya azan itu dikumandangkan dengan murattaban, secara berurutan ya, lafaz-lafaznya dilantunkan secara berurutan. Kemudian mutawalliyan, dia secara berkesinambungan, artinya tidak boleh jedahnya itu terlalu lama antara lafaz yang satu dengan yang lainnya. Mutawalliyan, jedahnya antara satu lafaz dengan yang lafaz yang lainnya itu tidak boleh terlalu berjauhan. Kalau untuk menghela nafas, mengatur suara, maka itu tidaklah mengama. Kama waradat bidzalika sunnah, sebagaimana hal itu telah datang petunjuknya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa kadal iqamah, begitupun iqamah, wa sayati bayanuha fi kalami sifatil adzan wal iqamah, dan akan datang penjelasan yang lebih terperincinya ala sifatil adzan wal iqamat, fi kalami, pada pembahasan ala sifatil adzan wal iqamat, pada pembahasan ada sifat azan dan iqamat. Ayakunal adzan, dan hendaknya azan itu, wa kadal iqamat, dan iqamat itu bil lughatil arabiyyah, dengan menggunakan bahasa Arab. Bayangkan ikhwan sekalian, seluruh kaum muslimin di seluruh dunia dipersatukan dengan satu bahasa, dengan satu lafaz, yaitu lafaz azan, kalimat azan. Apa yang dikumandangkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, dan di masjid-masjid seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, itu lafaznya sama, ya, tidak ada yang berbeda, semua dengan lafaz Arab dan kalimat-kalimatnya pun sama. Maka kaum muslimin dipersatukan dengan kalimat azan ini. Bil lafzi allati waradat biha sunnah, dengan lafaz-lafaz yang telah dijelaskan sesuai sunnah. Nanti insyaallah sebagaimana kita sebutkan tadi, nanti kita akan jelaskan lafaz-lafaznya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.